Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang media audio. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Heru Purnoma MPD selaku dosen mata kuliah media pembelajaran kelas A720. Anggota kelompok kami beranggotakan Ginanjar Fauzia Firdausi dengan NPM 242, Francisca Dewi Utami dengan NPM 248, Bagas Seto Ardanu dengan NPM 257, dan saya Intan Isyarna Azhara dengan NPM 265. Pengertian media audio. Media audio merupakan media yang menyajikan pesan secara auditif, atau dengan kata lain, yang dimaksud dengan media audio adalah semua media yang pemanfaatannya menggunakan unsur dengar atau audio. Media audio atau media dengar adalah jenis media pembelajaran atau sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pelajaran yang disajikan secara menarik dan kreatif, dan diterapkan dengan menggunakan indera pendengaran saja, karena media ini hanya berupa suara. Tujuan media audio. Pemanfaatan media audio mempunyai hubungan dengan tujuan pembelajaran kognitif, psikomotorik, dan afektif, yaitu yang pertama, tujuan kognitif. Penggunaan media audio bertujuan membangun pengetahuan peserta didik. Yang kedua, tujuan psikomotorik, bertujuan untuk mengajarkan keterampilan verbal. Yang ketiga, tujuan afektif, bertujuan untuk menciptakan suara oleh musik latar, efek suara, suara narator, sehingga menuntut peserta didik untuk berkonsentrasi penuh dalam pembelajaran. Manfaat media audio. Pada uraian sebelumnya telah dikemukakan tentang manfaat atau sisi positif dari media audio. Sebagaimana media radio, media audio juga merupakan media pembelajaran yang sifatnya searah. Sehingga jika ada sesuatu yang kurang jelas, peserta didik tidak bisa langsung bertanya. Namun, dengan demikian, karena sifatnya rekaman, maka jika ada sesuatu yang kurang jelas, peserta didik dapat memutarnya kembali secara berulang-ulang, di mana saja dan kapan saja, sampai akhirnya peserta didik dapat memperoleh kejelasan tentang materi yang sedang mereka pelajari. Untuk mengatasi kelemahan ini, maka perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu materi yang ada di program audio maupun radio hendaknya mampu memotivasi agar peserta didik tertarik untuk mendengarkannya sampai selesai. Kemudian, adanya jadwal atau acara tatap muka, yaitu pertemuan antara pendidik dengan peserta didik guna mendiskusikan berbagai kesulitan yang dihadapi dalam mempelajari materi pembelajaran yang dikemas dengan media audio. Fungsi media audio. Fungsi media audio menurut Arsyad yang pertama, pemusatan perhatian dan mempertahankan perhatian. Kedua, mengikuti pengarahan. Tiga, melatih daya analisis. 4. Menentukan arti dan konteks. 5. Memilih informasi dan gagasan. Dan yang terakhir, merangkum, mengingat kembali, dan menggali informasi. Jenis-jenis media audio. Yang pertama, radio. Kedua, laboratorium bahasa. Ketiga, alat perekam pita magnetik. Yang ketiga, CD atau DVD. Yang keempat, MP3. Yang kelima, gramafon. Selanjutnya, mengenai kelebihan media audio. Dengan menggunakan alat perekam, program audio digunakan sesuai dengan kebutuhan pendengar atau pemakainya. Misalnya, pemakaian audio untuk belajar bahasa Inggris yang pemakaiannya dapat dilaksanakan kapan dan di mana saja. Dan yang kedua, media audio dapat untuk melatih siswa mengembangkan daya imajinasi yang abstrak. Yang ketiga, media audio dapat merangsang partisipasi aktif para pendengar, misalnya sambil mendengar siaran, siswa dapat melakukan kegiatan-kegiatan lain yang menunjang terhadap pencapaian tujuan. Dan yang terakhir, program audio dapat menggugah rasa ingin tahu siswa terhadap sesuatu sehingga dapat merangsang kreativitasnya. Selanjutnya, kelemahan media audio. Berikut kelemahan-kelemahan media audio. Yang pertama adalah sifat komunikasinya satu arah atau one-way communication. Dengan demikian, sulit bagi para pendengar untuk mendiskusikan hal-hal yang sulit dipahami. Untuk mengurangi kelemahan tersebut bisa diatasi dengan menggunakan telepon. Yang kedua, media audio yang lebih banyak menggunakan suara dan bahasa verbal
hanya mungkin dapat dipahami oleh pendengar yang mempunyai tingkat penguasaan kata dan bahasa yang baik. Yang ketiga, media audio hanya akan mampu melayani secara baik untuk mereka yang sudah mampu berpikir abstrak. Yang keempat, penyajian materi melalui media audio dapat menimbulkan verbalisme pendengar. Dan yang kelima, media audio yang menggunakan program siaran radio biasanya dilaksanakan serempak dan terpusat, sehingga sulit untuk melakukan pengontrolan. Pengembangan media audio dalam pembelajaran. Yang pertama, menganalisis kebutuhan dan karakteristik pembelajaran. Kebutuhan di dalam proses pembelajaran adalah kesenjangan antara kemampuan, keterampilan, dan sikap pembelajar yang diinginkan dengan kemampuan, keterampilan, dan sikap pembelajar yang mereka miliki. Menurut Susilaningsih, untuk membuat suatu program media perlu disesuaikan dengan kebutuhan pembelajar. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran dengan operasional dan khas. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran untuk siswa sekolah dasar, dalam pembelajaran bahasa Inggris, siswa diharapkan dapat mengetahui dan mengaplikasikan audio yang didengar dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pengembangan materi pembelajaran. Dalam mengembangkan bahan pembelajaran yang mendukung tercapainya tujuan pembelajaran, tujuan yang telah dirumuskan perlu dianalisis lebih lanjut. Dalam menganalisis tujuan pembelajaran, perlu diajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemampuan apa yang harus dimiliki pembelajar sebelum memiliki kemampuan untuk dituntut oleh tujuan pembelajaran. Yang keempat, merumuskan alat pengukuran keberhasilan. Alat pengukuran keberhasilan pembelajar perlu dirancang dan dikembangkan sebelum naskah program media ditulis, atau sebelum proses pelaksanaan. Alat ini berupa tes, penguasaan, ataupun daftar cek perilaku. Yang kelima, menulis naskah media. Dalam menulis naskah media, pokok-pokok materi pembelajaran yang telah diuraikan perlu dijabarkan lebih lanjut dan kemudian disajikan pada pembelajar. Penyajiannya dapat disampaikan melalui media yang sesuai atau yang dipilih. Misalnya media audio, materi tersebut dituangkan dalam tulisan yang disebut naskah program audio. Yang keenam, mengadakan tes atau evaluasi dan revisi. Penilaian dan evaluasi ini dimaksud untuk mengetahui apakah media yang dibuat dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau tidak. Pengujian media dapat dilakukan dengan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Tujuan dari evaluasi sumatif ini adalah untuk menentukan nilai yang melambangkan keberhasilan peserta didik setelah menempuh program pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Pengembangan media audio dalam media pembelajaran juga dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, mendengarkan rangsang pendengaran. Yang kedua, memperhatikan, memusatkan kesadaran kita pada rangsang khusus tertentu. Yang ketiga, memahami sebagai proses pemberian makna pada kata yang kita dengar. Yang keempat, mengingat, menyimpan informasi untuk diperoleh kembali. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.